mana KCN ini tempat kami mencari nafkah, tempat para pekerja di pelabuhan ini hidup. Itu saja Bu, tuntutannya cuma satu, KCN dibuka lagi. Itu aja. Cabut SK21. Cabut SK21 itu. Ya. Kenapa sih Pak dicabut SK-nya? Alasannya kenapa menurutnya? Jadi gini, seharusnya Sudin itu melakukan pembinaan di KCN, jangan langsung dicabut. SK21 itu kan langsung dicabut. Ada sanksi-sanksi yang lainnya. Sanksi yang pertama, sanksi administrasi. Kedua adalah sanksi denda. Ketiga, sanksi dibekukan. Kalaupun paling berat, harusnya Sudin menjatuhkan sanksi pembekuan, bukan langsung dicabut. Kalau dicabut ini dampaknya Bu, pengangguran 2.000 tenaga kerja yang ada di pelabuhan KCN. Belum lagi yang tidak langsung seperti kontrakan, warung-warung, tukang ojek di situ. Semua lumpuh kegiatan sekarang di pelabuhan KCN ini, di Marunda ini. Berarti nggak ada surat peringatan sama sekali ya Pak, langsung dicabut aja gitu Pak izinnya ya Pak ya? Betul. Jadi menurut kita dapat informasi dari orang-orangnya KCN, dari pengurus-pengurusnya KCN, itu tidak ada sama sekali proses-proses itu. Dan mereka pun mau mengajukan surat-surat, mau mengajukan sanggahan, mau minta pertambahan waktu, tidak ditanggapin oleh Sudin. Itulah akibatnya jadi seperti ini Bu. Sudah ada langkah hukum belum sih Pak yang ditempuh Pak? Jadi memang KCN ini kita lihat agak pasif, kurang greget untuk melakukan usahanya ya. Kita tidak tahu ada masalah, mungkin dia juga lebih condong ke pakai sila keempat Bu, musyawarah untuk mufakat. Nah kita ini sebagai penjaspel Bu untuk mendorong jangan sampai nanti proyek-proyek strategis nasional terhambat. Pengangguran banyak, belum pertama kita kan diterpa oleh badai COVID, itu semua sepi kegiatan. Kedua juga masalah BBM naik, semua kegiatan sepi lagi. Inflasi tinggi, ditambah lagi masalah ini, dicabut izinnya. Gimana Bu bagi pekerja-pekerja dan masyarakat di pelabuhan? Ini rata-rata orang Koja, Cilincing, Cakung, Marunda. Yang terkait langsung 2.000 Pak. Tapi yang tidak terkait langsung itu lebih bisa 2 kali lipat Pak. Ya, seperti tenaga-tenaga vendor. Ya, harian lepas gitu ya. Harian lepas. Ini TKBM ini yang pasti Pak, yang memang bekerja di situ. Tapi kan kalau ada banyak kegiatan artinya ambil lagi Pak, buru-buru dari luar gitu. Terus langkah atau dinas terkait atau apa gitu nggak ada yang menyalurkan kemana gitu? Jadi gini Pak, kita sudah rapat maraton dari pertengahan September kemarin dengan Sudin, dengan dinas, dengan OP, Hubla Pak ya. Ini muter-muter aja. Tapi kalau yang di Hubla, mereka hanya menunggu karena izin prinsip dari KCN ini dicabut, yaitu izin lingkungan hidup. Kalau izin lingkungan ini hidup, dari KSOP berjanji 1 kali 24 jam langsung dibuka. Demikian. Pak, tadi diterima ya oleh pihak Pemprov dengan siapa ya Pak? Dan apa ada solusinya Pak dari mereka? Jadi tadi diterima dengan Bapak Kesbang Topan ya. Jadi solusinya dia akan secepatnya mencari solusinya yang terbaik ini. Dan tadi juga Pak Topan juga nggak banyak tahu akibat ini begini. Dia juga tahu setelah apa yang kami sampaikan gitu. Ya kami hormatin juga Pak Topan, bapak-bapak yang di DKI ini kan nggak mungkin juga satu hari ini memberikan itu. Tapi itu angin segar juga lah sama kami supaya kami. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau tidak ada penjelasan kami akan datang lagi lebih besar gitu loh Pak. Jadi segera tambahan KCN itu di Marunda itu boleh dikatakan 75% kegiatan kapal di situ. Jadi pelabuhannya itu besar teman-teman sekalian. Dia bisa disandarin sekali sandar 20 kapal. Bapak-bapak, ibu bayangkanlah kalau satu kapal itu bekerja 20 orang, berapa kalau satu ship itu yang bekerja. Jadi inilah teman-teman ini semua, kami ini semua dampaknya ya tidak dapat pekerjaan. Dan dari situ juga di KCN itu untuk PNBP-nya dari pemerintah dia penyebab paling besar itu loh. Turun 600 juta. Masalah ininya tuh turun. Dari swastanya turun, dari pemerintah turun. Jadi penutupan salah, kalau menurut saya salah besar. Karena kenapa? PNBP untuk pemerintah tuh KCN tuh setor sekitar kurang lebih 800 juta per bulan. Ini kali 4 bulan. Kali 4 bulan ini bukan yang merugi, bukannya dari rakyat aja, pemerintah juga rugi. Jadi mohon KCN tetap lebih cepat harus dibuka. Karena kalau tidak dibuka KCN, kalau lambat dibuka tambah kerugian tambah banyak. Kalau menurut saya lebih cepat lebih baik.
Apa akan ada pertemuan lanjutan Pak nanti? Tadi menurut Pak Kesbang akan panggil KCN, panggil Kasudin, dia akan ada pertemuan. Dan kami mungkin tidak diajak dulu yang dipanggil yang terkait stakeholder. Kami minta waktu secepatnya, dia janji akan secepatnya. Ya. Dan selalu hari ini juga bikin surat katanya minta disposisi ke Pak Heru. Jadi itu aja teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terus terkait tembok gimana? Bang, secara singkat Bang, aksi dari tujuan ini, sorry pukul ngulang. Terus juga tadi kan udah melakukan pertemuan ya. Harapannya dengan setelah adanya pertemuan tadi apa Bang? Cuma KCN dibuka lagi aja izinnya. Ya. Nah, dan sebagai tambahan informasi ini Dek, yang aneh lah. Cuma nanti rekan wartawan aja nilai sendiri. Gimana teman-teman? Tadi kan udah melakukan pertemuan Bang, harapannya untuk selanjutnya seperti apa? Cepat dibuka. Kita menunggu nanti pihaknya untuk ketemu sama pejabat gubernur yang baru. Yang lebih herannya sekarang adalah di samping KCN itu ada pelabuhan tetangga yang sama, itu adalah pembongkar batubara juga ya Pak ya. Ya. Betul. Tetapi dia tetap beroperasi. Oh jadi ada lagi ya Pak ya? Ada. Tapi Jawa Barat. Oh dari Pemprov Jawa Barat? Jawa Barat. Lokasinya juga di Marunda sama. Lokasi sama di Marunda? Dia dibawa ke SOP Marunda semua. Lokasi ada pelabuhan inilah yang aneh. Kenapa kok KCN yang ditutup gitu loh? Saya terakhir rapat itu mungkin teman-teman juga tahu. Di 21 September kan ada di media nasional itu debu pekat Marunda. Intinya begini Pak. KCN itu melakukan kegiatan bongkar muat bukan hanya batubara. Tapi ketika itu diklaim ada pencemaran lingkungan, pencemaran udara. Tolong kumpul dulu Pak. Pencemaran udara diduga akibat batubara. Jangan balik dulu, kita kumpul dulu, jangan pisah. Kegiatan KCN itu bukan hanya bongkar muat batubara. Kumpul semua. Nah sekarang semuanya ditutup. Di sini aja kita kumpul. Di sana ada bongkar tiang panjang. Di sana ada bongkar pasir. Di sana ada bongkar sepetu dan segala macam gitu loh. Nah ini kan jadi berdampak kepada semuanya. Mudah-mudahan konsentrasi kita buka kajian saja Pak. Tadi kita sampaikan regulasi itu penting dan kami juga sebagai warga negara menghormati regulasi. Tapi hak hidup itu jauh lebih penting daripada sekedar regulasi. Kira-kira itu dari intinya dan ya terima kasih. Beliau juga berkoordinasi dengan Pak Gubernur dan beliau berjanji tidak berani menyebut berapa lama, tapi berjanji akan mendorong secepatnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kira-kira demikian kondisinya. Tambahan lagi nih Pak Dek, KCN ini banyak perusahaan-perusahaan yang proyek strategis nasional juga bongkar muat di sana. Contohnya itu kereta cepat, proyek tol Sumatera, itu yang pancangnya semua konstruksi lewat dari pelabuhan KCN. Sekarang terhambat semuanya. Belum lagi tadi kami minta datang perwakilan dari Indosemen, dari Holcim, dari Semen Jawa, perusahaan-perusahaan besar yang ada di Jakarta, yang ada di Jawa Barat, di Banten. Kita dengarkan ya, kita dengarkan hasil mereka dari mau mengeluh ke sini datang juga Bu, karena supply chain mereka tuh terhambat semuanya. Tolong diperhatikan ya. High cost semua jangan jadi. Pulang dulu, jangan pulang sekarang dulu. ongkos labu tambahan ini semua naik. Ongkos PPM naik. Pak Jafar. Batu bara semua terhambat. Itu batu bara kan sumber-sumber energi untuk pabrik besar di pelabuhan Marunda, di pelabuhan untuk pabrik-pabrik di Banten, di Jawa Barat. Masuk di DKI ini. Nah, jadi semua supply chain harga-harga ini naik. Sudah kan? 6 Pak, 6 sama Pak itu. Oke, 6. Oke. Kita sudah diterima. Perwakilan kita bisa masuk ke dalam. Terima kasih Pak Heru. Mantap sekali Pak Heru. Oke, ini juga. Sabut SK2 sambung. Hari ini juga kami minta dibuka. Halo Pak Gubernur, Pak Heru. Halo Pak Heru. Halo Pak Heru. Terima kasih Pak. Karena kita sudah terima perwakilan, jadi dimohon supaya kita tenang, ya. Ya Pak, kita sudah diterima ya, kita sudah diterima oleh Pak Heru. Tolong harap tenang ya, tolong harap tenang. Mudah-mudahan apa yang kita
inginkan terkabul ya. Mudah-mudahan kita terkabul. Kalau bisa kita duduk, kita kumpul. Bapak-bapak tolong maju, bapak-bapak tolong maju duduk di sini. Kita sambil menunggu hasil dari mereka ini yang ke depan. Ya, mari Pak, sebelumnya tolong maju Pak, kita kumpul di sini. Tolong kita maju di sini. Kita nyanyikan ya, Indonesia Raya. Dengan kita nyanyikan Indonesia Raya, mungkin kita bisa ditunda lagi KTN. Setuju. Pancasila. Mari kita sama-sama, mudah-mudahan dengan ya, tolong Pak maju, kita duduk ya, kita istirahat sebentar sambil kita nunggu mereka yang pimpinan